Selamat siang, Romo, teman-teman semua. Oke, mendampingi dan memuridkan Gen Z. Saya banyak slide, jadi saya akan cepat-cepat aja depannya karena saya mau memperlihatkan beberapa data-data Gen Z. Sebelumnya, saya mau ajak kita ngerti dulu sama-sama nih kalau kita ngomong Gen Z. Karena orang seringkali membayangkan umur berapa sih sekarang kira-kira Gen Z gitu ya. Nah secara umum, nggak ada sih sebetulnya peraturan definisi yang mutlak bahwa Gen Z itu harus lahir tahun ini, antara tahun ini dan tahun ini. Nggak ada peraturannya, tapi biasanya satu generasi itu mungkin sekitar 15 tahunan perubahannya. Dan ada yang menduga bahwa mulai sekarang ke depan, jangan-jangan nggak lagi setiap 15 tahun, bisa jadi turun menjadi 12 tahun atau 10 tahun bahkan, karena perputaran dunia dan perubahannya semakin cepat. Nah kita lihat sekarang di sini bahwa Gen Z itu adalah mereka yang berada di usia, mana Gen Z? Nih, lahir tahun 97 sampai 2012. Versi yang lain mengatakan tahun 95 sampai 2010, beda-beda. Tapi kurang lebih ada di rentang usia ini. Jadi kalau ada kenalan kita atau ada kita di ruangan ini yang berusia antara 8 dan 23 tahun, ya kita termasuk Gen Z. Ini definisi kita. Nah mungkin kalau kita tahu di Indonesia Gen Z itu sekarang ada 27,94%. Ini adalah segmen terbesar di Indonesia hari ini. Segmen terbesar adalah Gen Z. Dan usianya itu sudah 8 sampai 23 tahun. Maka dalam waktu 10 tahun ke depan Gen Z akan memegang peranan yang luar biasa penting bagi bangsa ini. Oke. Nah kita mungkin di tempat ini yang mendampingi mungkin sebagian besar dari kita ada di generasi milenial dan generasi X. Milenial itu sekarang usianya antara 24 dan 39 tahun. Dan X itu ada di 40 sampai 55 tahun. Saya pengen tahu aja sih, di tempat ini yang milenial berapa banyak? Oh, sebagian besar milenial ya. Oke, ada yang X? Saya X. Generasi X katanya generasi paling bahagia. Karena masih kebagian telepon yang diputer. Masih kebagian mesin tik. Ada teman saya punya anak Gen Z, waktu orang tuanya kasih lihat mesin tik, anaknya bilang canggih banget. Kenapa canggih? Begitu dipencet langsung ngeprint. Wah, itu otomatisasi yang dia baru pertama kali lihat. Oh, so cool katanya. Pencet langsung print. Katanya. Kita generasi paling bahagia katanya generasi X. Oke, nah sebelum lanjut, saya mau ajak kita semua sama-sama lihat dari Injil. Matius 18, Yesus bilang begini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau kita baca teks ini lengkap ya, bahkan sebelum ayat 12, itu Yesus itu lagi ngomong tentang pentingnya anak-anak. Yesus lagi bicara tentang pentingnya anak-anak, supaya anak-anak itu tidak disesatkan. Jadi konteksnya lagi ngomongin, Yesus ngomong ke orang banyak, supaya orang banyak itu memperhatikan dan tidak menyesatkan anak-anak, generasi di bawahnya. Lalu Yesus bilang, dia kasih sebuah perumpamaan. Kalau ada orang punya 100 ekor domba, lalu yang satu hilang, bukankah dia akan berbahagia waktu dia mencari dan menemukan yang satu itu lebih daripada yang 99? Maka disimpulkan lagi sama Yesus, ditegaskan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. So Yesus sebetulnya lagi bicara, secara umum tentu kita diutus untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam tanda kutip hilang. Tetapi konteks pembicaraan Yesus secara spesifik bicara tentang anak-anak.
Generasi yang berbeda dari generasi yang sedang diajak bicara sama Yesus. Generasi di bawah mereka. Dan Yesus bilang ke mereka, generasi yang lebih senior ini, carilah satu domba yang hilang itu. Carilah satu domba yang gak ada di tempat itu. Maka secara istimewa, teks ini juga bisa kita artikan sebagai undangan bagi kita semua untuk mencari domba-domba dari generasi di bawah kita. Generasi Z. Di mana sih generasi Z? Orang suka bilang banyak orang muda meninggalkan gereja. Kadang-kadang saya bilang begini, jangan-jangan bukan orang muda meninggalkan gereja, tapi gereja yang meninggalkan orang muda. Karena gereja tidak bicara seringkali dengan bahasa Gen Z. Gereja jalan sendiri. Tahu ada Gen Z caranya begini, pendekatannya begini, karakternya begitu. Tapi gereja gak peduli, gereja jalan sendiri aja terus. Sehingga mereka jadi ketinggalan. Lalu karena mereka ketinggalan, mereka merasa gak relevan, ya mereka meretel dengan sendirinya. Maka pertanyaannya, mereka yang meninggalkan gereja atau gereja yang meninggalkan mereka? Bahan refleksi buat kita. Sekarang mari kita kenali Gen Z. Ini saya ambil dari berbagai sumber di internet dan banyak sumber saya ambil dari Barna. Barna.com ini adalah badan research di Amerika yang banyak melakukan research gereja. Lalu nanti ada juga sumber dari IDN itu Indonesia ya. Lalu juga dari Kata Data. Jadi sumbernya saya ambil dari Barna, IDN, dan Kata Data. Dan karena sumbernya dari internet saya ambil itu hampir semua dalam bahasa Inggris, sedikit sekali yang bahasa Indonesia. Maka kalau Gen Z ditanya, ini adalah crowd usia 13 sampai 17 tahun ya. Dari 24.800 remaja, survei dilakukan tahun 2021, dan ini dilakukan di remaja Kristen di banyak negara di dunia. Di setiap benua ada negara-negara perwakilannya, termasuk Indonesia. Dan tidak terikat pada denominasi manapun. Jadi denominasi Kristen, Protestan, Pentakosta, Katolik termasuk di dalamnya juga. Jadi ini gambaran yang sangat umum terkait Gen Z di dunia. Which of the following do you personally believe about Jesus? Tanya ke Gen Z, menurut kamu Yesus itu siapa? Angka terbesar 46% bilang Yesus menawarkan pengharapan ke orang banyak. Ini asik banget nih. Karena kalau Gen Z berpikir bahwa Yesus menawarkan pengharapan, ini pintu masuk buat kita untuk bercerita tentang Pilgrims of Hope. Peziarah pengharapan. He cares about people 43%, he is trustworthy 38%, 37%. Artinya kira-kira angka yang ini nih ya, yang bagus, yang positif itu ya, itu ada di antara 20-50%. Dan di bawah 10% itu yang punya pandangan negatif tentang Yesus. Artinya Gen Z secara umum punya pandangan yang positif tentang Yesus dan sedikit yang tidak terlalu positif tentang Yesus. Sayangnya ini tidak didukung oleh sikap perilaku kita sebagai umat Kristiani. Karena walaupun mereka bilang 49% Yesus itu loving, penuh kasih, tapi mereka bilang Christians, pengikut Kristus, itu yang bilang loving cuma 31%. Mereka bilang Yesus itu bijak 42%, tapi yang bilang orang Kristen bijak hanya 18%. Mereka bilang Yesus itu tulus 33%, tapi yang bilang orang Kristen itu tulus 21%. Yang bilang Yesus itu judgmental, menghakimi, mungkin karena dia nggak kenal, itu 4%. Tetapi orang Kristen menghakimi itu 16%. Ada orang yang bilang hakim lebih banyak di gereja daripada di pengadilan. Betul. Ada yang bilang bahwa yang bilang Yesus itu munafik cuma 3%. Tapi yang bilang orang Kristen, pengikut Kristus munafik itu 18%. Jangan-jangan orang muda itu, Gen Z itu nggak anti Yesus, nggak menolak Yesus. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus tidak menampakkan wajah Kristus. Jangan-jangan kita termasuk orang yang membuat Gen Z mundur dan menghindar dari gereja. Kitab suci, do you believe the Christian Bible teaches about living a meaningful life? Bahwa kitab suci itu mengajarkan hidup yang bermakna? Buat yang Bible engage, yang baca kitab suci rutin, 84% bilang kitab suci mengajarkan hidup yang bermakna. Kitab suci mengajarkan tujuan hidup
kitab suci mengajarkan cara hidup yang bijaksana di tengah masyarakat. 80%. Ini bagi mereka yang Bible engage, yang baca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan. Tapi buat yang enggak, itu angkanya kecil, 25%, 23%, 22%. Jadi kalau ada orang bilang kitab suci gak relevan, mungkin karena dia enggak membaca, merenungkan, dan merefleksikan kitab suci. Tapi bagi yang rutin, bagi yang setia, mereka menemukan bahwa firman Tuhan itu menjadi solusi terhadap banyak pertanyaan pergumulan hidup mereka. Pertanyaannya, kita sebagai pendamping, memahami kitab suci nggak? Mencintai kitab suci nggak? Lalu mewartakan kitab suci nggak ke mereka? Gen Z bilang, the Bible motivates me to make a positive impact on others' life. Menciptakan dampak positif dalam hidup orang lain. Buat yang baca kitab suci, itu kitab suci memotivasi dia tuh sampai 81%. Tapi kalau yang justice motivated, yang hanya berdasarkan motivasi keadilan, itu 73% termotivasi untuk menciptakan positive impact. Artinya, kitab suci jauh lebih kuat. Begitu juga take care of people who need help, mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan juga berdiri untuk melawan kesalahan. Maka kita lihat betapa penuh berdayanya kitab suci kalau remaja kita tawarkan, kita ajak untuk bersama-sama menikmati sabda Tuhan. Ini angkanya gede, saya hanya fokus di yang besar-besar aja, nggak usah lihat semuanya. Kalau ada orang Kristen yang mau bercerita tentang imannya, seberapa menarik pendekatan ini? Menceritakan tentang iman, pendekatan apa yang paling menarik? Bagi Gen Z, ini ya, yang very appealing, warnanya nih biru tua. Yang paling gede tuh skornya yang ini, 23%, yang lain di bawah. Maka bagi Gen Z, bercerita kitab suci, yang paling menarik adalah dengan cara apa? Seeing how the person behave, allowing their action to speak, rather than using words to explain their faith to me. Kasih teladan hidup, jangan ngemeng aja. Jangan cuma ngomong, kasih contoh. Itu adalah pewartaan yang paling powerful buat Gen Z. Oke. Lalu yang mana yang paling not at all appealing, yang paling gak menarik buat Gen Z? Yang paling gede itu ya, yang ini nih 34%. Quoted scripture or text from the Bible as evidence for Christianity. Kekristenan itu ya benar, ini buktinya dari kitab suci. Wah itu udah paling malas deh Gen Z. Membuktikan kekristenan ngutipnya dari kitab suci ya jelas aja. Nah ini yang paling gak disukain. Nah sekarang apa karakter untuk orang bagi Gen Z nih ya, yang comfortable sharing their faith. Kalau mereka tuh bisa nyaman menceritakan imannya, itu ke orang yang kayak gimana? Yang paling tinggi skornya 67%, itu adalah listen without judgment. All Christian Gen Z 66%, yang pernah punya conversation 67%, non-Christian Gen Z 72%. Ini sih refleksi buat kita. Apakah kita selama ini terlalu menghakimi, sehingga buat mereka ini menjadi kriteria tertinggi. Mereka akan comfortable bercerita kalau nggak dihakimi. Maka jangan cepet-cepet, nggak boleh, salah, dengerin dulu. Moralitas, ini masih angka global ya dunia ya. Bagi Gen Z, hanya 34% Gen Z yang bilang bahwa berbohong itu secara moral salah. Hanya 34%. Tetapi buat boomers dan elders, saya Gen Z, ini boomers di atasnya nih. Elders di atasnya lagi. Itu 54-61% hari ini di survei bilang bahwa berbohong itu salah. Ini kekecilan, tempatnya nggak muat. Ini abortion is wrong. Ini saya duga ini sekitar 30% dari Gen Z bilang aborsi itu salah. Artinya ada 70% yang mengatakan bahwa aborsi itu nggak apa-apa. Gen Z. Marriage should be a lifelong commitment between a man and a woman. 38% Gen Z yang bilang bahwa pernikahan itu harus seumur hidup. Menariknya milenial cuma 37% kalah sama Gen Z.
Sex before marriage is morally wrong. Ini juga menarik nih. Gen Z bilang, 21% bilang seks sebelum nikah itu salah. Tapi milenial bilang 19% cuman yang bilang bahwa itu salah. Pendamping milenial. Homoseksual, perilaku homoseksual secara moral itu salah. Paling sedikit Gen Z 20% bilang salah. Artinya 80% bilang nggak apa-apa. So kita lihat di sini cara pandang pemahaman moralitas Gen Z seperti apa. Lanjut, saya cepat aja ya angka-angka ini ya. Klik. Oke, mundur cepat amat. Mundur satu, oke. Keresahan dan kesepian. Ini always, Ini always, ini never. Ini selalu, ini nggak pernah. Selalu resah karena nggak jelas akan masa depan. Siapa yang selalu resah akan masa depan? 39% Gen Z. Anxious about important decision. Resah kalau perlu membuat keputusan-keputusan yang penting. Siapa yang paling resah? 39% Gen Z. Takut gagal, 38% Gen Z. Overwhelmed dengan responsibility, dikasih tanggung jawab banyak sedikit langsung 35% Gen Z. Dan yang paling kesepian juga adalah Gen Z. Never, yang nggak pernah. Siapa yang nggak pernah resah membuat keputusan penting? 29% elders. Udah nggak banyak keputusan penting yang dibuat. Udah dibuat, semua keputusan penting udah dibuat dalam hidupnya dia soalnya mungkin. Tapi kita lihat yang nggak pernah tuh elders. Tapi cuma 9% dari Gen Z yang never anxious about important decision. Artinya sisanya tuh anxious terus. Menariknya, millennials 8%. Jadi millennials sih karena mungkin mepet-mepet ya 11-12 tuh ada beberapa hal sama Gen Z. Oke. Saya lanjut dulu ya, ini yang lain mirip. Apa yang menjadi kepedulian terbesar Gen Z? Ini menarik, ini angkanya udah Indonesia, ini dari IDN, surveinya dari IDN. Social and Economic Inequality, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Mental Health and Well-being. Lalu Human Rights and Social Justice. Gen Z ini ya, ini generasi yang luar biasa peduli tentang keadilan sosial. Jauh di atas generasi-generasi yang lain. Mungkin karena sosial media dan sebagainya. Tapi Gen Z ini punya hati yang luar biasa terhadap isu-isu keadilan dan isu-isu yang merebak di sekitar lingkungan kita. Tentu setiap daerah punya isu keadilan, ketidakadilan sosial yang berbeda-beda, isu ketidaksejahteraan yang berbeda-beda juga. Dan itu menjadi pintu masuk buat kita mendampingi Gen Z. Media digital. Seberapa kronis Indonesian Gen Z itu? Angka terbesar ada di sini, 1-6 jam per hari. 66% cowok, 72% cewek. 1-6 jam terbesar di Indonesia. Mereka online. Online-nya di mana? Instagram angka terbesar, 53%. 53% ini yang cowok, yang cewek juga 52% mirip-mirip. Tetapi TikTok angkanya mulai growing. Oke, sehingga angka Instagram masih tinggi di Indonesia. Gen Z sekalipun, tetapi angka yang mulai pindah dari Instagram ke TikTok, angkanya juga semakin berkembang. Kemarin kalau TikTok jadi di-ban di Amerika, kemarin udah mau tutup ya, karena isu jadi di Cina itu, kan TikTok punya Cina itu punya peraturan bahwa semua platform online itu harus terbuka terhadap badan intelijen di China. Maka Amerika nggak mau karena datanya mereka bisa masuk. Karena itu maka Amerika bilang harus dibeli sama Amerika. Dan TikTok nggak mau jual. Karena itu kemarin hampir ditutup di Amerika. Tapi begitu Trump mau naik, Trump bilang kita negotiate ulang. Sehingga TikTok akhirnya tetap buka di Amerika. Kalau kemarin TikTok di Amerika tutup, popularitas TikTok akan segera turun karena orang di Amerika sudah mulai pindah ke platform yang lain ya. Udah ada 2-3 platform Cina lain yang juga digunakan di Amerika. Tetapi begitu Trump naik, TikTok tetap digunakan di Amerika, rasa-rasanya di Indonesia angka ini juga masih akan tetap berkembang. Apa yang mereka lihat?
angka paling tinggi, ini all formats, tapi angka paling tinggi adalah video 29%. Foto 7%, artikel atau teks hanya 3%. Bikin konten hari gini menjangkau Gen Z pakai tulisan, nggak ada yang baca bro. Cuman 3%. Video. Belajar dari konten-konten kreator nih, ada Majus Katolik nih di sini nih. Supaya bisa belajar gimana create konten video yang appealing dan menarik buat Gen Z. Podcast, dan menariknya orang muda Gen Z, ada 64 Gen Z yang juga actively engaging in podcast consumption. 64% loh, tinggi loh. Tapi sebagian besar dengerinnya komedi. Kenapa komedi? Mungkin karena gereja nggak ada di podcast, jarang, sedikit sekali. Mungkin ini waktunya kita masuk ke podcast. Asik. Dan nomor 2 menariknya horor. Mungkin film Kuasa Gelap lain kali bukan cuma masuk layar lebar tapi masuk podcast juga. Dengerinnya di mana platformnya? Spotify. Angka terbesar masih ada di Spotify. Dan menarik, 61% umur 21-26, 66% 16-20, 94% umur 11-15 ada di Spotify. Umur 11-15 tahun ada di Spotify. Kita ada di mana? Facebook. Ada yang kirim message pakai Friendster? Oke, gaming behavior. Indonesia penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Gaming industry di Indonesia luar biasa. 43% Gen Z main game. Ya. Makanya mereka butuh gadget dengan memori yang besar. Karena sekali download Mobile Legends atau PUBG, wah itu makan memorinya langsung gila-gilaan. 43%, dan yang menarik dari 43% ini sebagian besar ini cowok. 39% few times a month. Sedangkan cewek yang paling besar 44% itu rarely or never. Jadi mau menjangkau cowok-cowok adanya di gaming platform. What kind of advertisement that influences you the most? Iklan yang paling berpengaruh. Social media ads 62%. Dan kita seringkali masih nyetak ads on printed media. Cuma 2% media cetak yang dikonsumsi sama Gen Z. Iklan yang menjangkau mereka dan berdampak buat mereka adanya di social media ads. Pasang iklan, boost ad di IG. Waktu senggang, scrolling media sosial 63%, nonton film 57%, dengerin musik 55%, main game 53%, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman 38%, olahraga 32%, baca buku 27%. Ngumpulin orang muda, lebih gampang menjangkau orang muda di lapangan basket atau di sosial media. Di sosial media efektivitasnya hampir 2 kali lipat. Sosial media. Ini pertimbangan. Apa yang jadi pertimbangan penting buat Gen Z sebelum menikah? Ingat ada yang udah mencapai umur 23 tahun ya Gen Z ya. Mereka udah mulai mempertimbangkan untuk menikah. Ini menarik juga nih. Perempuan, wah itu jauh lebih besar tingkat pertimbangannya daripada cowok-cowok nih. Cowok-cowok kayaknya cuek aja. Kesiapan mental, emosional 66%, sedangkan yang cewek 84%. Tapi ini kan pintu masuk buat ngobrol sama mereka. Ini kan pintu masuk untuk diskusi dengan mereka. Hal-hal yang penting, kepedulian di dalam hidup mereka. Kesiapan untuk menghadapi tantangan hidup, komunikasi terbuka, stabilitas keuangan dan keamanan karir, kesediaan untuk menghadapi masalah dan konflik. Indeks militansi iman OMK, ini diadakan oleh KWI tahun lalu. Ini menarik, angka terendah dalam pengetahuan iman bagi orang muda adalah orang muda itu nggak tahu bahwa setiap orang itu dipanggil menjadi kudus. Angka tertingginya mengetahui nama pastor paroki. Bagus loh, artinya dia kenal sama romonya, dia kenal sama gembalanya di paroki. Lalu pengalaman berziarah dilakukan kapan saja di luar bulan pelayanan, oke?
Lalu peribadatan tentu tertinggi, puji Tuhan, generasi muda kita masih suka ikut misa. Terendahnya berziarah ke tempat suci Katolik tidak hanya di bulan perayaannya, oke. Lalu yang terakhir, cara hidup, skor tertinggi kalau ada keluarga yang sakit, beda agama ditolong, persaudaraan. Tapi yang terendah, membantu orang lain sesuai talenta di luar komunitas Katolik. Misalnya tim IT, media sosial untuk komunitas, mengajar anak jalanan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya orang muda kita jago kandang. Kalau di tempat sendiri berkarya, tapi di luar kurang. Tapi itu baik loh. Artinya di tempat sendiri kita sudah berdampak, sudah berkarya. Tentu kita perlu tingkatkan dengan mengajak orang muda kita juga menciptakan dampak di masyarakat. Ingat, orang Gen Z tertarik sama keadilan sosial, isu-isu kesejahteraan, sehingga sebetulnya ini potensi yang besar untuk diajak berdampak bagi masyarakat. Maka lewat semua ini, satu lagi terakhir. Menurut Barna, 4 dari 5 remaja Gen Z, 82% sepakat bahwa pembicaraan tentang iman itu paling efektif saat sudah memiliki relasi yang erat dengan orang itu. Jadi pertama-tama build relationship terlebih dahulu, baru masuk. Oke, di sesi yang sejajar dengan ini ya, tentang relasi penting itu sejajar sama ini ya. Itu Reynaldo membawakan tentang relasi dengan orang muda 4C. Contact, connect, care, sama challenge. Kita dapat udah kontak sama dia, lalu kita contact, connect, lalu care dulu, menunjukkan kepedulian, baru challenge. Challenge itu ajak mereka untuk keluar dari comfort zone, tegur mereka kalau ada kesalahan, tapi challenge ini baru bisa efektif kalau sebelumnya ada care. Care itu relasi. Pertanyaannya, kita bangun relasi nggak dengan mereka? Maka dari angka-angka ini semua, saya buat kesimpulan ada beberapa hal yang menjadi karakter Gen Z. Nomor 1, mereka ini otentik, berani berekspresi, konten, sosial media, mereka menunjukkan keunikan mereka. Dan yang kedua, mereka itu mau relasi yang otentik, menerima perbedaan. Mereka tuh sangat terbuka terhadap perbedaan. Otentik itu artinya begini, kita deketin dia cuman karena ada maunya, atau karena kita deketin dia karena kita care, karena kita peduli sama dia. Kalau ada maunya tuh begini, kita deketin dia karena gak lama kemudian, bantuin dong kita Paskah, butuh orang nih buat bantu-bantu di paroki. Tapi kalau care, kita ketemu dia, kita mau ngobrol sama dia, kita mau deket sama dia, nggak ada agenda apa-apa, karena kita deket mau care sama dia. Berapa banyak dari kita yang menunjukkan care, bukan karena ada agenda di belakang. Kesehatan mereka selalu hidup di dalam tegangan antara kesehatan mental dan keresahan hidup. Karena mereka ini punya kesadaran akan kesehatan mental yang tinggi. Tetapi keresahannya banyak banget. Jadi mereka selalu hidup di antara tegangan ini. Tapi kan tegangan ini adalah pintu masuk bagi kita sebetulnya. Lalu mereka suka dengan isu-isu keadilan sosial. Mereka sangat melek dengan teknologi digital. Sangat, karena mereka lahir dengan kondisi sudah ada internet. Mereka nggak bisa bayangin hidup tanpa internet. Mereka nggak bisa hidup seperti Gen X yang masih main gundu waktu masih kecil. Sekarang main gundunya pakai iPad. Lalu mereka kritis dan kreatif. Kritis itu mereka ada yang bilang juga generasi Y. Apapun ditanya, kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita bisa jelasin nggak? Kenapa sih? Contoh ya, saya kasih contoh ini. Kenapa sih ngaku dosa mesti terima sakramen tobat? Kalau minta ampun sendiri di rumah, diampunin nggak sama Tuhan? Coba saya tanya di tempat ini. Minta ampun sendiri sama Tuhan di rumah diampunin nggak? Diampunin? Ya udah dong, nggak usah terima sakramen tobat, udah diampunin. Diampunin nggak? Kalau sudah diampunin, kita terima sakramen tobat lagi berarti kita nggak percaya dong sama pengampunan yang sudah kita terima. Diampunin nggak? Oke. Saya nggak kasih jawaban di tempat ini bukan ruang kata Yesus. Tapi ini contoh pertanyaannya Gen Z. Kita bisa jawab nggak? Kenapa mesti ngaku dosa? Kenapa mesti terima sakramen tobat? Kritis tapi juga kreatif. Dan kreativitas mereka ungkapkan lewat konten singkat. Oke.
Lalu yang terakhir, mereka rindu akan dialog yang saling menghargai tanpa dihakimi. Nggak apa-apa, kita bisa sepakat bahwa kita tidak sepakat. Nggak apa-apa. Don't take it personally. Buat aku begini, buat kamu begitu. Kita berbeda, ya nggak apa-apa, kita tetap bisa bersahabat. Saya suka banget Pope Francis pernah bilang begini, befriend those who disagree. Bersahabatlah dengan mereka yang tidak sepakat dengan kamu. Tetap jalin persahabatan dengan mereka, walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda pemahaman dengan kamu. Gen Z. Oke? Nah, maka dengan karakter ini, apa yang bisa kita lakukan? Saya mau tetap mengutip pertama-tama tadi di sesi sama Monsinyur, Pope Francis menyampaikan pesan bahwa tetap perlu disampaikan bahwa Tuhan adalah kasih, Kristus menyelamatkanmu, dia hidup, roh memberi kehidupan, Bunda Maria mencintaimu karena dia adalah seorang ibu. Berapa banyak sih kita sama orang muda yang kita dampingin ngomongin yang rohani, kita nyaman gak sih ngomong hal rohani sama mereka? Kita nyaman gak sih berbicara tentang Yesus kepada mereka? Saya pernah ketemu sama pendamping orang muda yang kalau mau ngomong Tuhan aja ngomongnya gak berani ngomong Tuhan. Yang di atas ngomongnya begitu. Karena yang di atas sudah bilang begitu. Kayaknya takut banget gitu ngomong Yesus. Kalau kita sendiri gak akrab sama Yesus, kalau kita sendiri gak akrab menyebut nama Yesus, bagaimana kita bisa mewartakan Tuhan adalah kasih, Kristus menyelamatkanmu dan sebagainya. Lalu elemen penting adalah diskresi rohani. Maka penting bagi kita untuk belajar cara diskresi rohani yang baik. Kami di komunitas, karena kami pelayanannya khusus ke orang muda, maka ada 1 tahun bahan formasi kami di komunitas khusus ngomongin Ignatian Discernment. Belajar latihan rohani, membeda-bedakan roh, dinamika konsolasi, desolasi. Kalau desolasi harus gimana, kalau konsolasi harus gimana. Dan itu sangat membantu kami dalam mendampingi orang muda. Rules of Discernment yang Santo Ignatius Loyola luar biasa. Misalnya, no decision in desolation. Kalau lagi desolasi, jangan buat keputusan baru. Berapa banyak orang muda yang kita dampingin, waktu mereka lagi desolasi, mereka buat keputusan. Keputusannya apa? Quit pelayanan. Lalu kita bilang, oh iya benar, kalau kamu lagi begitu memang saatnya kamu istirahat. Salah, justru pada saat dia lagi desolasi, jangan buat keputusan baru. Karena kalau dia lagi desolasi membuat keputusan baru, bisa jadi Ignatius bilang itu roh jahat. Karena desolasi adalah saat roh jahat sedang bergerak. So pelajari cara-cara diskresi karena itu sangat membantu orang muda. Membuat pilihan-pilihan dan keputusan di dalam hidup mereka. Nah, maka beberapa hal yang bisa kita lakukan. Strategi kita perlu dirubah. Zaman dulu, zaman Gen X. Kalau kita deketin orang muda, zaman dulu ya, merangkul orang muda, itu strateginya ya, believe, orangnya percaya, lalu diajak masuk di dalam komunitas, belong, lalu behave, perilakunya dibentuk. Dia udah percaya, dirangkul masuk di dalam komunitas, belong, lalu perilakunya, behave, dibentuk. Hari gini, kita nggak bisa pakai cara ini. Strateginya diubah. Yang pertama, belong dulu. Siapapun dia, mau dia pendosa, mau dia LGBT perilakunya, mau dia ateis, mau dia agnostik, rangkul dulu, belong. Karena mereka menghargai relationship, authentic relationship, nggak ada hidden agenda. Rangkul dulu semuanya. Itu sebabnya Gen Z cinta banget sama Paus Fransiskus. Semua dirangkul sama Pope Francis. Belong dulu dirangkul. Setelah belong, behave. Behave-nya siapa? Behave-nya dia? Bukan. Behave-nya kita. Setelah dia masuk dalam komunitas kita, dia lihat leaders-nya. Leaders-nya ini walk the talk nggak? Ngemeng doang. Atau perilakunya juga menunjukkan apa yang dia katakan. Dia ngomong Yesus itu sukacita, tapi pulang misa mukanya cembetut. Orang tuanya bilang, kamu mesti pelayanan, tapi ditawarin sama gereja jadi ketua lingkungan gak mau. Behavior kita kayak gimana sebagai pendamping? Kita mewartakan Yesus yang hidup kita sendiri gak seperti Yesus yang hidup. Karena kita murung terus, marah-marah terus, gak mewartakan sukacita. Kalau behavior kita ternyata terbukti memantarkan Kristus, baru dia memilih untuk believe. Beda ya, kalau dulu dia believe, kita rangkul dia belong, lalu behave, perilakunya dibentuk. Sekarang belong dulu, rangkul dulu, kemudian tunjukkan bahwa kita jadi teladan iman yang benar. Dia udah lihat, oh benar berarti dia gak ngemeng doang.
Kemudian dia memilih untuk, oke kalau gitu aku percaya dengan Yesus yang kamu beritakan. Beberapa hal praktis. Teladan murid, maka bukan pencitraan ya, atau munafik, tetapi jadi murid sejati yang sungguh berjuang, jatuh bangun menuju kekudusan, sambil memberikan diri dengan setia untuk mendampingi orang muda. Wah, kesetiaan itu penting banget. Karena seringkali kita bilang, kamu mesti setia, kamu mesti setia, kamu mesti setia. Kita sendiri jadi pendamping sering absen. Gak hadir, sebentaran, begitu kelar masa jabatan langsung menghilang. Lah, mentor itu kan gak bisa menghilang ya. Kita udah jadi pendampingi dia udah percaya sama kita, begitu masa jabatan habis langsung kita menghilang. Lah dia kehilangan orang yang dia percaya. So, butuh teladan iman dari sisi kita yang sungguh, yang otentik. Yang kedua, dalam fungsi kita sebagai pelayan relasi ada beberapa catatan. Bangun relasi otentik dan konsisten dengan siapa aja. Otentik, mereka tuh ya Gen Z tuh bisa mencium kemunafikan dari jarak 1 kilometer. Karena mereka menghidupi otentisitas di dalam hidup mereka sendiri. Lalu dengarkan untuk mengerti, bukan dengarkan untuk menjawab. Listen to understand, bukan listen to argue. Dengar supaya gue bisa kasih jawaban, supaya lo diem. Jangan, oke? Terus terbuka terhadap perbedaan, bukan menghakimi. It's okay kalau mereka berbeda, jangan cepat-cepat dibilang gak boleh, salah. Jangan. Ada banyak sahabat-sahabat kita misalnya yang punya kecenderungan same sex attraction misalnya. Kemudian merasa terbuang dari gereja karena merasa gak dirangkul misalnya. Karena seringkali kita yang menjauh misalnya. Rangkul dulu, ajak dulu. Kita gak bilang bahwa perilakunya benar. Tetapi kan pribadinya tetap perlu dicintai. Perlu dirangkul karena mereka kan juga anak-anak Tuhan. Sekali waktu seorang wartawan lagi interview Mother Teresa. Nanya pendapat Mother Teresa tentang orang-orang dengan same sex attraction, homoseksual. Lalu Mother dia nanya, orang-orang homoseksual ini, terus Mother Teresa bilang stop. Terus dia bilang, mulai saat ini saya minta kalau kamu mau menyebut mereka, sebutlah mereka dengan istilah friends of Jesus. Friends of Jesus. Oh oke. So this homosexual, these friends of Jesus, karena pertama-tama kita mencintai seorang identitas orang tidak terletak pada ketertarikan seksualnya dia, tapi terletak pada kenyataan bahwa dia adalah anak-anak Allah yang juga perlu kita cintai. Gunakan platform digital yang tepat. Beberapa tahun yang lalu ada seorang pendamping orang muda di satu paroki di Jakarta, umurnya 75 tahun. Dan dia menjadi pendamping favorit dari anak-anak SMA yang dia dampingin. Ini udah lama nih, 15 tahun yang lalu. Kalau ada dari paroki MBK di sini. Bapak ini dulu nggak pakai BlackBerry, ini masih zamannya BlackBerry zaman dulu. Dia nggak pakai BlackBerry, masih pakai Nokia jadul. Tapi anak-anak yang dia dampingin pakai BlackBerry, maka dia beli BlackBerry. Dia belajar supaya bisa kirim BBM, pakai trackpad itu yang masih zaman dulu tuh masih begini-begini. Terus udah gitu, anak-anak ini ternyata anak pramuka di sekolahnya. Terus dia janji ketemu sama anak-anak ini di pertemuan pakai baju pramuka. Anak-anak bilang, iya kita pakai baju pramuka ya, pakai. Dia datang pakai baju pramuka 75 tahun. Anak-anaknya nggak ada yang pakai baju pramuka. Cuma dia sendirian yang pakai baju pramuka. Ketawa, tapi anak-anak jadi cinta sama dia. Dan mungkin karena dia udah usia 75 dan udah pensiun, setiap hari kalau pulang sekolah jam 1, anak-anak ini pulang sekolah, si bapak ini datang ke sekolah hanya untuk menyapa anak-anak ini. Apa kabar? Gimana kamu? Terus anak-anak ini dijemput sama orang tua, ada yang pulang sendiri. Setelah itu ya dia pulang. Jadi dia hanya datang jam 1 siang untuk menyapa anak-anak yang dia dampingi. Umur 75 tahun. Ajak terlibat dari online menuju onsite, komunitas dan karya. Oke, jangan cuma stay di online, tapi ajak mereka ketemu di onsite. Dan yang terakhir, pengajar iman, jelaskan bukan pokoknya tapi mengapa. Jangan pokoknya. Pokoknya begini. Nggak jelasin kenapa. Kenapa sih mesti ngaku dosa, sakramen tobat? Bisa nggak kita menjelaskan? Relevan, singkat, praktis, sebelum panjang dan mendalam. Kalau ditanya ya, Tuhan itu siapa? Jangan mengutip dari Summa Theologia. Panjang lebar Thomas, kasih dulu jawaban yang praktis, yang sederhana. Waktu mereka bertanya lebih jauh lagi, semakin lama bisa semakin panjang dan semakin mendalam. Tapi jangan dibombardir dengan penjelasan yang panjang lebar. Bantu memahami tujuan dan makna hidup, lalu gunakan video, bukan tulisan.
Oke, so teman-teman semuanya, maka kesimpulannya bangun relasi yang otentik dengan Gen Z, karena Gen Z adalah angkatan generasi yang sangat relasional, sangat otentik, dan ada banyak ruang sebetulnya bagi kita untuk mendampingi dan bersama-sama memuridkan mereka. Oke, Faye, apakah ada pertanyaan di Slido? Kalau ada, saya akan jawab 3 pertanyaan yang paling banyak. Yang lainnya dijawab nggak? Dijawab. Di mana? Di sosial medianya DC. Nanti di akhir akan diumumkan, bisa di follow. Semua pertanyaan akan kami jawab. Nggak ada yang kami nggak jawab. Hanya saja karena waktu terbatas, di conference ini kami cuma jawab 3, tapi sisanya kami akan jawab jadi konten. Supaya juga bisa dipahami oleh Gen Z. Nomor 1, data membuktikan karakter yang dimiliki oleh Gen Z menunjukkan sifat yang buruk. Ini siapa yang nulis ini? Namun apa karakter baik yang hanya dimiliki Gen Z untuk gereja? Pertama, saya nggak setuju bahwa karakter yang dimiliki oleh Gen Z menunjukkan sifat yang buruk. Gen Z punya banyak sifat-sifat yang baik. Contohnya otentik, menghargai perbedaan, real, raw, sangat kreatif, punya wawasan yang sangat luas, punya kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu keadilan, kesejahteraan sosial. Jadi kalau dikatakan bahwa karakter yang dimiliki Gen Z menunjukkan sifat yang buruk, enggak, Gen Z punya banyak sekali sifat-sifat yang baik. Setiap generasi punya kelebihan dan kekurangan. Namun apa karakter baik yang hanya dimiliki Gen Z untuk gereja? Tadi saya baru sebutkan, ada banyak sekali karakter-karakter baik Gen Z yang bisa berkontribusi besar terhadap gereja. Gen Z itu unik banget dalam karakter, terkadang pendamping anak muda itu kan beda pemikiran atau beda generasi. Gimana caranya untuk bisa masuk ke karakter mereka? Ya pelajari mereka. Contoh, kalau saya bicara hari ini ke teman-teman, Romo, suster, ibu bapak semua dengan bahasa Rusia. Ada yang ngerti? Saya coba ngerti bahasa Rusia satu kalimat, Auf liu bliu. Artinya I love you. Saya bisa I love you dalam 15 bahasa. Waktu kuliah dulu memang butuh. Auf liu bliu bahasa Rusia. Kalau hari ini saya bicara ke ibu bapak, Romo, suster, teman-teman semuanya dengan bahasa Rusia, nggak ada yang ngerti kan? Gimana caranya supaya saya bicara dengan bahasa yang bisa dimengerti? Ya saya mesti belajar bahasanya suster, Romo, ibu bapak semuanya. Misionaris diutus ke daerah pedalaman, dia mesti belajar bahasanya supaya bisa mewartakan kabar gembira. Maka bagi kita, pelajari bahasa Gen Z. Orang yang mencintai akan cukup peduli untuk mempelajari Gen Z. Kalau kita mencintai Gen Z, kita pasti mau kenal Gen Z. Kalau kita kenal Gen Z, kita bisa bicara dengan bahasa dan budaya Gen Z. Bukan berarti kita harus jadi sahabat, bukan berarti kita harus jadi Gen Z seperti mereka. Enggak, karena mereka ngelihat, ini om-om belaga banget sih jadi Gen Z. Saya mesti sadar diri, dipanggil om kadang-kadang. Tapi di komunitas kami nggak ada satupun yang berani manggil saya om. Nggak ada yang bisa manggil saya om. Dosa. Jadi gimana caranya untuk bisa masuk ke karakter mereka? Pelajari mereka, bangun relasi dengan mereka. Pelajari karakter mereka, bangun relasi. By the way, tadi semua angka-angka yang saya kasih lihat ini semuanya ada di internet. Yang kita perlu lakukan hanya browsing, scrolling, lalu kita bisa mengenal karakter Gen Z. Lalu supaya lebih detail, kenali mereka, jalin hubungan dengan mereka, hangout sama mereka. Mungkin awalnya ditolak, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita setia dan tulus, satu hari nanti waktu mereka ada masalah, mereka akan datang ke kita. Dan itu terjadi berkali-kali. Saya juga baru ngalamin kok beberapa waktu ini. Ada satu Gen Z meninggalkan, udah lama nggak pelayanan, udah nggak ada di komunitas, udah meninggalkan. Begitu dia hadapin masalah, dia telepon saya. Setelah dia telepon saya, sekarang saya rutin lagi kontak sama dia. Saya undang dia sebetulnya hadir di acara ini, tapi nggak bisa karena dia ada penempatan tugas di Tarakan. Dia seorang dokter, penempatan tugas di Tarakan, seorang Gen Z. Kesehatan mental saat ini mulai difokuskan. Jadi adakah strategi khusus untuk memadukan psikologis dan spiritual yang bisa dilakukan dengan praktis untuk mereka? Kalau tanya sama saya, sejujurnya saya belum menemukan. Tapi saya tahu pasti bahwa isu ini sudah menjadi perhatian Komkep. Karena beberapa kali ngobrol sama Romo Kristi, Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KWI, beberapa kali Romo Kristi juga bicara soal ini, pentingnya
mengkombinasikan ilmu psikososial, psikologi orang muda, data-data populer, statistik dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang Gen Z, dan dengan demikian kita bisa lebih efektif untuk menyapa, mendampingi dan memuridkan Gen Z di dalam perjalanan iman mereka. Oke, waktu saya sudah habiskah? Masih ada berapa menit? 5 menit? 2 menit? Oke. Kalau masih ada 2 menit, boleh pertanyaan berikut? Atau kalau enggak, di ruangan ini aja kalau ada yang mau bertanya langsung. 1-2 pertanyaan, boleh? Cek. Kalau ada yang mau bisa langsung angkat tangan? Oke, di bagian belakang. Oh, ada. Oke, boleh di belakang sama ini. Jauh ya. Waduh, ini Belum makan loh. Baik, selamat pagi. Ini mirip. Selamat siang Pak Riko, saya Di mana? Tata. Saya Pak. Saya. Oke. Gelap. Ya. Saya, Ya, gimana? Sorry. Saya Tata, saya dari Cilegon. Kebetulan saya juga seorang guru yang berkaitan langsung dengan Gen Z. Di sekolah saya ada setiap hari Jumat itu memang waktu untuk devotional time. Ya. Kebetulan memang salah satu murid saya ini dia kelas 12 dan belum dibaptis. Kedua orang tuanya sebenarnya rajin ke gereja. Cuma saya nggak tahu ya, ini masalah internal keluarga, saya nggak mau bertanya itu. Dia pernah bertanya sama saya seperti ini, Miss, kenapa kita harus dibaptis? Ya pokoknya saya menyampaikan dengan bahasa yang se-Gen Z itulah ya Pak ya. Cuma tadi dia masih bertanya lagi, kayak masih mencari kenapa sih kayak gue ini udah percaya sama Tuhan, tapi kenapa gue harus dibaptis dan gue harus ngikutin ajaran-ajarannya. Mungkin di sini saya pengen meminta trik untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena gimana ya, saya agak miris aja gitu ya. Sebenarnya orang tuanya rajin ke gereja tapi anaknya bahkan dibaptis dan ke gereja pun juga enggak gitu. Begitu aja sih Pak. Terima kasih. Orang tuanya tapi dibaptis Katolik? Baptis Katolik, menikah secara Katolik. Begitu ya. Paroki Bunda Maria Cirebon? Cilegon. Oh Cilegon, sorry. Cilegon ya. Banten Oke. ya. Sorry, saya kira Ya. Cirebon. Kalau Cirebon saya baru bilang, udah tanya Romo Hari belum? Di Cirebon. Iya, tapi memang Cilegon. kedua orang tuanya saya kurang tahu ya itu aktif di lingkungan atau enggak. Karena saya enggak berani nanya. Ya. Iya gitu sih, saya minta triknya aja untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu dari Gen Z. Ya, terima kasih. Iya, oke terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan katekese sebetulnya, tapi tentu selalu setiap penjelasan kateketik selalu harus berada di dalam konteks relasi dengan dia. Maka tentu pertama-tama kita perlu paham dulu kan kenapa pentingnya dibaptis. Oke, ada beberapa, kalau dia bilang bahwa dia percaya Yesus dan sebagainya gitu ya, dan sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan devosional gitu ya. Yesus sendiri menunjukkan dibaptis misalnya, kita bisa ngomong sama dia, Yesus sendiri habis dia ngomong dengan Nikodemus supaya orang lahir baru dan sebagainya, lahir lewat air dan roh dan sebagainya, itu Yesus berbicara tentang baptisan. Bab berikutnya kitab suci langsung bilang, lalu Yesus dan murid-muridnya pergi untuk membaptis. Sehingga Yesus sendiri memperlihatkan bahwa setelah dia berbicara tentang pentingnya lahir baru, dia tunjukkan lahir baru itu dengan cara dia bersama murid-muridnya membaptis orang. Sehingga pertama-tama kita mengajak orang untuk membaptis karena Yesus sendiri memperlihatkan bahwa kelahiran baru itu ditunjukkan lewat pengalaman baptisan. Di dalam pengalaman baptisan baru kita bisa lanjutkan yang terjadi apa, dosa asal apa segala macam tentu. Jadi pertama-tama kita sendiri perlu paham dengan jelas dulu kenapa orang perlu dibaptis. Yang kedua, jelaskan dengan singkat, praktis, jelas. Ini kayak barusan saya jelasin nih, singkat nih, saya nggak panjang lebar, saya nggak masuk ke teologi, saya kasih ngambil contoh kalau dia udah punya devosi yang cukup bagus, artinya dia cukup percaya dengan pribadi Yesus. Maka saya langsung referensinya ke Yesus. Yesus kemudian memberi contoh, Yesus sendiri memberikan dirinya dibaptis. Lalu dia bersama murid-muridnya juga membaptis. Lalu di perutusan terakhir Yesus bilang, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. So,
memberikan jawaban-jawaban yang praktis, langsung to the point. Nanti kalau dia nanya lebih jauh, ya itu sarana lebih baik lagi untuk bisa evangelisasi lebih jauh dan menjalin relasi yang lebih erat dengan dia. Tapi tentu saya nggak ngerti konteks relasinya seperti apa. Tapi kalau saya didatengin orang dengan deskripsi seperti itu, saya akan langsung kasih jawaban yang praktis, cepat, langsung go straight to the point. Tapi itu artinya kita sebagai pendamping-pendamping harus memahami semua ajaran iman dan katekese kita. Supaya waktu kita menjelaskan, kita bisa menjelaskannya juga dengan singkat, padat, praktis, to the point. Itu jawaban singkat dari saya. Oke, tadi yang tadi jadi nggak bisa dijawab ya, karena waktu sudah habis ya? Betul. Oh iya betul, baiklah. Oke. 1 menit. Bisa. Tadi soal baper ya, dan sebagainya ya. Bawa Gen Z ketemu Yesus. Baper itu akarnya satu. Hati kita itu selalu craving, merindukan cinta Tuhan. Sehingga kita jadi sensitif, cranky dan sebagainya. Akarnya masalahnya cuma satu. Kalau hati kita penuh dengan cinta Tuhan, kita jadi nggak baperan, kita nggak jadi oversensitif karena hati kita melimpah-limpah dengan kasih dan sukacita Tuhan. Maka selalu bawa remaja-remaja, orang muda selalu tunjuk kepada pribadi Yesus karena at the end of the day yang membuat mereka menarik bukan pendampingnya tapi Yesusnya. Maka selalu hadirkan Yesus di dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya.